Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya dan kebajikan untuk kita semua. Halo, saya Kavita Rinda Gisela dengan NIM 1632229 bersama dengan teman-teman sekelompok akan menyampaikan hasil dari percobaan pengukuran diameter serat alami dengan menggunakan metode difraksi yang telah kami lakukan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diperoleh setelah melakukan suatu percobaan. Dari percobaan kali ini terdapat dua tujuan. Yang pertama, menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Dan yang kedua, melakukan setup alat eksperimen dari fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layer. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Ramadhani dengan NIM 1632225 dari kelompok 7 kelas 7 Fisika Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori dasar dalam percobaan ini. Yaitu adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum terbatas, yakni pada spektrum optik atau spektrum tampak di mana spektrum tersebut ada pada rentang gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Difraksi adalah fenomena di mana cahaya melalui celah sehingga menyebabkan perubahan arah dan distribusi atau kelenturan cahaya. Dalam difraksi, cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Sumber cahaya yang digunakan dalam percobaan difraksi haruslah monokromatik dan sinar laser menjadi alternatif dengan rentang panjang gelombang berkisar 649 nanometer hingga 662 nanometer. Halo semuanya, perkenalkan aku Zevaya Cecilia dengan NIM 163222113. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang metode percobaan. Dalam melakukan percobaan difraksi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan serta menyiapkan setup alat. Dalam langkah-langkah melakukan setup alat, yang pertama yaitu kita membuat pola untuk tempat laser dan serat alami pada kardus bekas. Selanjutnya, gunting kardus bekas sesuai dengan pola-pola yang telah dibuat. Yang ketiga, sambungkan atau rekatkan kardus-kardus tersebut menggunakan selotip. Adapun cara kerja melakukan percobaan difraksi. Yang pertama yaitu kita memposisikan laser dan serat alami pada kardus tersebut serta kertas milimeter blok yang ditempelkan pada tembok sebagai layar. Dan kedua, nyalakan laser dan sesuaikan cahaya agar terbentuk pola difraksi pada layar. Yang ketiga, pola difraksi yang terbentuk pada kertas milimeter blok ditandai dengan pensil. Yang keempat yaitu ulangi langkah yang pertama dan sampai yang ketiga dengan berbagai serat alami yang telah disiapkan. Dan yang kelima, catat data-data yang diperoleh serta melakukan dokumentasi terhadap percobaan tersebut. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 7 dari kelas 7 FITB ingin menampilkan video rebel kami. Yang pertama ada proses pengerjaan setup alat dengan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada kardus bekas yang sudah kami gunting menjadi balok seperti di video, dan juga ada laser yang kami lakban. Lalu kardusnya kami lem dan jadilah seperti berikut. Dalam proses pengambilan data, kami memakai 3 jenis serat alami, yaitu serat serai, serat kelapa, dan serat batang rumput, dan juga pensel mekanik 0,5 mm. Pengambilan data dilakukan dalam kondisi ruangan yang gelap agar sinar laser dapat terlihat dengan jelas. Maka tampaklah pola difraksi pada kertas milimeter blok yang kami tempelkan di dinding. Berikut merupakan beberapa hasil dokumentasi saat kami mengambil data. Baik, perkenalkan saya Daniel Aditya Sipayung dengan NIM 1632217 akan melanjutkan mengenai tabel dan hasil pengamatan. Dapat dilihat pada slide presentasi tabel 4.1 hasil pengamatan percobaan difraksi pensil mekanik dengan menggunakan laser dan mikroskop digital. Dilakukan dengan jarak dari serat ke layar sebesar 2,54 meter dengan lambda sesuai pada layar. Dilakukan operasi untuk mendapatkan diameternya, yaitu 0,623. Di sebelah kanan itu merupakan hasil dari pengukuran mikroskop digital. Selanjutnya pada tabel 4.2 yang pertama dengan menggunakan laser dapat dilihat jarak pada serat dan layar sebesar 2,23 dan lambda sesuai pada slide presentasi, kemudian dioperasikan untuk mendapatkan diameternya. Selanjutnya pada tabel 4.3 dengan jarak antara serat dan layar sebesar 2,51 meter, dan kemudian didapatkan diameter serat sebesar 0,549 mm. Selanjutnya yang terakhir yaitu serat batang rumput.
pada tabel 4.4 jarak antara serat dan layar yaitu 2,2 meter dengan lambda sesuai dengan pada slide presentasi, kemudian dioperasikan dengan rumus M lambda sama dengan D sin theta. Diameternya didapatkan yaitu 0,53 mm. Pada bagian kanan itu merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan mikroskop digital. Perkenalkan, nama saya Priscilia Prasetyo Simraya dengan NIM 163222221. Pada layar telah ditampilkan hasil pengamatan kami dengan menggunakan laser dan juga setup alat yang telah kami rakit pada video sebelumnya. Percobaan kami lakukan pada ruangan yang gelap, sehingga laser yang kami tancapkan dapat terlihat jelas di milimeter blok yang kami tempelkan pada dinding. Untuk setiap serat dan juga bensin mekanik, kami melakukan percobaan dengan 5 variasi jarak, sehingga hasilnya nanti dapat kami regresikan. Tampak pada hasil foto pensil mekanik ada 5 jenis hasil difraksi yang kami tulis dengan jarak yang berbeda-beda. Juga pada foto serat serai, dan selanjutnya ada yang serat kelapa dan juga serat batang rumput. Halo, nama saya Alia Rahma dengan NIM 1632229 dari kelompok 7 kelas 7 Fisika Dasar. Saya akan menjelaskan perhitungan data. Dalam percobaan difraksi, untuk menentukan diameter dari serat yang kami uji, data percobaan yang kami peroleh akan diolah menggunakan regresi pada Excel atau kalkulator saintifik. Perhitungan menggunakan regresi dilakukan karena adanya variasi data yang kami dapatkan. Gradien dari fungsi pada grafik itu merupakan nilai diameter serat tersebut, sehingga dengan memasukkan nilai X dan Y ke perhitungan regresi, maka akan didapat nilai diameter isi pensil mekanik adalah 0,4322 mm. Sama halnya pada grafik sebelumnya, gradien dari fungsi pada grafik kedua dan ketiga merupakan nilai dari diameter. Dengan memasukkan nilai X dan Y, maka akan didapat diameter dari serat serai yang senilai dengan 0,353 mm dan diameter serat kelapa adalah 0,544 mm. Terima kasih. Dan untuk serat yang terakhir yaitu batang rumput, kami tampilkan grafik regresi yang kami peroleh berdasarkan percobaan. Berdasarkan persamaan Y sama dengan BX tambah A, di mana B merupakan diameternya, sehingga diameter batang rumput yang kami peroleh sebesar 0,433 mm. Dan untuk perhitungan yang terakhir, kami membandingkan hasil diameter yang kami peroleh dengan percobaan laser menggunakan regresi dan juga diameter berdasarkan mikroskop digital. Untuk hasilnya kami tampilkan dalam bentuk tabel pada layar berikut. Untuk percobaan laser menggunakan regresi berdasarkan sumbu Y yaitu orde dikali pendek gelombang dan sumbu X-nya adalah sin theta. Dan diameter berdasarkan mikroskop digital telah kami tampilkan pada slide-slide sebelumnya. Sehingga kami memperoleh galat dengan rumus galat sama dengan diameter mikroskop digital dikurang diameter percobaan dibagi diameter mikroskop digital dikali 100%, sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Yang Dewantara dengan NIM 163222205 menjelaskan tentang analisis. Pada percobaan pengukuran diameter serat alami menggunakan metode difraksi diperoleh nilai diameter isi pensil mekanik 0,432 mm dengan galat 30,66%. Nilai diameter serat serai adalah 0,353 mm dengan galat 43,42%. Nilai diameter serat kelapa adalah 0,544 mm dengan galat sebesar 0,91%. Dan nilai diameter serat batang rumput adalah 0,433 mm dengan nilai galat 18,30%. Perbedaan nilai diameter hasil perhitungan dan diameter referensi disebabkan oleh faktor internal, kandungan air pada serat alami, sensitivitas, dan ketelitian alat, dan faktor eksternal, kalibrasi alat ukur, sudut, dan simpangan perbulatan angka pada perhitungan, paralaks pengamat, cahaya ruang, keselektifan dalam memilih serat alami, dan keadaan lingkungan saat pengamatan data juga dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Halo, perkenalkan nama saya Faikul Musyafa dengan NIM 163222201. Saya di sini akan menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa diameter serat alami dapat diukur dengan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Diameter serat alami yang diukur pada percobaan ini yaitu serat serai, batang rumput, dan juga serat kelapa. Dan diameter serat masing-masing adalah 0,353 mm, 0,433 mm, dan 0,544 mm. Berdasarkan percobaan ini, telah disusun alat eksperimen dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh pola difraksi pada layar dan diameter dapat dianalisis hingga didapati nilai galat dengan masing-masing serat besar. Untuk isi pensil mekanik 30,66%, untuk serat serai 43,42%, untuk serat kelapa 0,91%, dan untuk batang rumput sebesar 18,3%.